masih belum pada suatu kesimpulan, tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua untuk supaya dapat dibantu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait DPR minta pemerintah tingkatkan pengawasan bangunan pesantren, kami telah terhubung dengan Hidayat Nur Wahid, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hidayat, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aman, tertib semuanya. Amin. Pak Hidayat, bagaimana Anda melihat tentang rencana untuk pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN? Ya, secara prinsip tentu kita semuanya berduka cita ya dengan apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazin. Dan saya ingatkan kembali bahwa pesantren adalah satu lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia dan sangat berjasa untuk Indonesia, termasuk mempertahankan Indonesia merdeka dan membantu pemerintah untuk mendidik warga bangsa Indonesia sesuai dengan apalagi ketentuan konstitusi yang terbaru. Dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila pemerintah memberikan keadilan dengan memberikan kepedulian terhadap pesantren, baik terkait dengan masalah keselamatannya, kemudian juga anggarannya, termasuk juga memajukan pesantren. Jadi secara prinsip saya berpendapat bahwa ada undang-undang tentang pesantren, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, di mana di pasal 49 ayat 1 ditegaskan tentang adanya dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu mestinya bisa dipergunakan juga untuk membantu pesantren dalam hal yang terkait dengan masalah pembangunan gedung maupun juga keselamatan pesantren, selain daripada apa yang sudah dilakukan sekarang yaitu untuk beasiswa. Nah, ini menurut saya sangat baik ya bila kemudian dana abadi pesantren yang mestinya bisa dipergunakan untuk kemaslahatan pesantren, dan itulah barangkali sumber APBN itu bisa diambil dari dana abadi pesantren yang jumlahnya tidak sedikit sesungguhnya. Jumlah santri di Indonesia ada 5 jutaan santri, sementara jumlah siswa di Indonesia sekitar 52 juta. Jadi semestinya dana abadi pesantren itu sekitar 10% lah dari dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan itu jumlahnya besar loh Mas, itu sekitar 9,3 triliun timbal balik yang setiap tahun ada gitu. Jadi kalau 10%-nya mestinya 93 miliar. Sementara yang sudah dibelanjakan pada tahun 2024 itu baru sekitar 250 miliar. Itu artinya masih di bawah sepertiga dari yang seharusnya. Jadi saya setuju bila kemudian dana APBN yang berasal dari dana abadi pesantren dipergunakan untuk kemaslahatan pesantren, karena itu ada hal pesantren, termasuk bila itu dipergunakan untuk beasiswa, termasuk beasiswa untuk setiap pesantren mestinya mempunyai arsitek sendiri, insinyur sipil sendiri, supaya dengan demikian maka pesantren mempunyai bangunan-bangunan yang kokoh dan kuat sesuai dengan standar yang sebenarnya, dan dengan cara itu akan terminimalisirlah kemungkinan terjadinya pesantren yang ambruk. Baik, Pak Hidayat, namun kita spesifik ke pesantren Al-Khazin misalnya, polisi menduga ada dugaan kelalaian dan ada tindak pidana di sana. Kemudian warganet bertanya, jika ada tindak pidana di pembangunan tersebut, mengapa harus dibangun kembali menggunakan APBN? Menurut Anda bagaimana persepsi ini? Ya, ada dua hal yang dibedakan ya. Pertama, adanya musibah ini, dan kita semuanya tentu berduka cita dengan musibah itu. Tetapi musibah itu tentu tidak pernah dimaksudkan untuk terjadinya kelalaian. Pesantren ada untuk membantu Indonesia, pesantren ada untuk memajukan pendidikan gitu ya. Kalaupun terjadi musibah seperti sekarang ini, dari 42.000 lebih pesantren, inilah satu-satunya yang terjadi musibah gitu ya. Itu karenanya jangan digeneralisir seolah-olah pesantren adalah bermasalah. Jadi kalaupun sekarang ada penyidikan, kemudian mengarah kepada terjadinya ada tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, ya proporsional saja, buktikan secara mekanisme hukum yang sebenarnya. Dan memang saya sepakat bahwa memang ini adalah satu pembelajaran yang sangat serius supaya tidak terulang kembali di waktu yang akan datang. Pesantren didirikan tentu untuk kemaslahatan para santri, untuk mendidik para santri, pasti tidak dimaksudkan untuk mencelakakan para santri. Maka bila ada hal yang kemudian terjadi pelanggaran hukum, tentu itu adalah satu kasus yang tidak merupakan kebijakan pesantren. Silahkan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jangan dikriminalisasi karena pesantren tidak ingin melakukan tindakan yang kriminal. Tetapi kalau dikaitkan dengan membangun kembali dengan APBN, tadi saya sampaikan bahwa rujukannya adalah Undang-Undang tentang pesantren, di mana ada dana abadi pesantren
yang dana abadi pesantren itu bisa dipergunakan untuk membangun sarana prasarana pesantren selain daripada yang dipergunakan untuk beasiswa bagi para santri. Oke, jadi harus dibedakan dengan jelas ya. Kita kawal bersama bagaimana kemudian penggunaan dana abadi pesantren ini biar bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi santri dan pesantren. Terima kasih Ustadz Hidayat Nur Wahid sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Polda Jawa Timur meningkatkan status penyelidikan jadi penyidikan untuk menetapkan tersangka. Untuk mencegah kejadian serupa, Kementerian PUPR memeriksa kondisi gedung sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah. Polda Jatim telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus ambruknya musola pondok pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan sementara, ambruknya bangunan diduga karena ada unsur kelalaian. Untuk itu, polisi menjerat dengan 2 pasal yang akan disangkakan, yakni pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kapolda Jatim Timur menyatakan bahwa tidak ada yang kebal di mata hukum. Siapapun yang bersalah akan dihukum. Kan kami manggil dulu keterangan-keterangan dari saksi-saksi. Nanti semuanya pasti akan mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Semua itu ada mekanismenya dan kami pun sudah melaksanakan prosedur-prosedur itu. Pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah, salah satunya ponpes tertua di Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren dan memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut sebagai bentuk antisipasi robohnya bangunan ponpes. Yang Sidoarjo tentunya kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis, sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Sebelumnya, akibat robohnya bangunan di Ponpes Al-Khozini mengakibatkan 67 korban jiwa. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka terkait kejadian ini. Dari Surabaya dan Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon teguran inflasi Sumatera Utara tertinggi di Indonesia. Bobi Nasution berdalih inflasi naik karena komoditas pangan yang bergejolak. Inflasinya tertinggi. Bahwa di sini kita sama-sama melihat Provinsi Sumatera Utara 5,32, Provinsi Riau 5,45. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kena tegur Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, inflasi di Sumatera Utara menjadi yang tertinggi se-Indonesia dengan 5,32%. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Gitu loh. Menjawab teguran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi. Salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Bobi juga akan memperkuat kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan. Yang bisa kita bantu atau bisa kita intervensi adalah dari volatile food-nya. Per hari ini kita sudah ada operasi pasar Pak ya, dan hari ini kita kirim barang juga. Salah satunya yang paling tinggi volatile food-nya adalah cabai merah. Kita ini beli dari luar daerah, dari luar Sumatera Utara. Hari ini sudah dikirim. Kita lagi mencoba cari terus. Kita intervensi sampai dengan akhir tahun ini. Kepala daerah dengan inflasi tertinggi dituntut bekerja lebih keras karena tingginya inflasi akan sangat berdampak bagi masyarakat. Selain Provinsi Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia, medio September 2025 adalah Riau dan Aceh. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak berambisi menjabat sebagai pemimpin Jakarta lebih dari 1 periode.
Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung saat menjadi narasumber dalam sebuah acara Bank Plat Merah di Jakarta. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah berkarir di pemerintahan dan politik selama 25 tahun. Masa jabatannya sebagai gubernur ini akan menjadi penutup dari perjalanan panjangnya. Ia tidak memiliki niat untuk kembali mencalonkan diri dalam jabatan publik apapun setelah masa jabatannya di Jakarta berakhir. Target saya pengen jadi gubernur 1 periode. Tetapi saya memutuskan, dan belum 1 periode nggak berhenti. Saya udah jadi pejabat lama banget. 25 tahun nggak pernah putus. Tambah 5 tahun jadi gubernur udah 30 tahun udah lah.